Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3701. Charlie daftar membacanya sampai akhir, dan segera memahami rasa malu keluarga kerajaan Nordik. Bahkan jika Ratu Tua menyerahkan semua sertifikat aset keluarga kerajaan Nordik, biayanya hanya lebih dari 10 miliar RMB, yang hanya cukup untuk ambang pendaftaran dasar. Jadi di antara 700 orang itu, dia hampir berada paling bawah. 200 dipilih dari 700 orang. Menurut peringkat ini, dia harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Melihat ini, Charlie tidak bisa menahan tawa. Hei! Sepertinya keluarga kerajaan Nordik memang agak meremehkan. Asetnya bahkan tidak 1/10 dari keluarga kerajaan Inggris. Ya, Jasmine berkata tanpa daya. Saya selalu berpikir bahwa keluarga kerajaan Eropa sangat kaya. Saya tidak menyangka keluarga kerajaan Nordik ternyata begitu sengsara. Faktanya, Ratu Tua yang berada jauh di Eropa Utara juga menyadari bahwa keluarga kerajaan Nordik belum memanfaatkan peluang pembangunan apapun dalam beberapa tahun terakhir. Dan beberapa aset yang diwariskan dari nenek moyang mereka memang tidak berlebihan. Sejauh jangkauan harta leluhur, dia harus mengumpulkannya di istana kerajaan. Setelah memasukkan kaligrafi dan lukisan antik, diperkirakan akan ada beberapa ratus juta dolar lebih. Namun, barang-barang itu diwariskan secara tertib, dan tidak ada pasar untuknya. Sehingga tidak dapat diambil untuk penilaian. Jika tidak, setelah diambil, seluruh dunia akan tahu bahwa keluarga kerajaan Nordik telah mulai menjual harta leluhur mereka. Selain itu, bahkan jika semua aset itu dimasukkan, itu tidak akan banyak membantu peringkat mereka. Jika 200 dari 700 orang dipilih, apakah itu yang ke-6 dari bawah? Ke-16 dari bawah, atau bahkan ke-60 dari bawah, pada dasarnya hasilnya akan sama. Untuk mencegah kekalahan dalam pemilihan, dia secara khusus memohon pada Helena. Helena, kalau kamu merasa nyaman, dapatkah kamu membantu nenek menelepon Charlie dan menanyakan apakah dia dapat memberi nenek tempat di pelengan? Helena berkata dengan agak malu, Nenek, Tuan Wade telah banyak membantu kami. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas budi seperti ini. Beraninya saya meminta bantuan Tuan Wade lagi. Ratu Tua itu tentu saja tahu apa yang dipikirkan Helena. Charlie memiliki rahmat untuk membangun kembali Helena, mengubahnya dari bidak yang digunakan oleh keluarga kerajaan untuk campuran perkawinan menjadi ratu baru Eropa Utara. Bukan hanya menyelamatkannya, tapi juga menyelamatkan ibunya. Selain itu, Charlie tidak jahat pada dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki pil peremajaan, dia pasti sudah membunuh Olivia sejak lama. Tidak peduli bagaimana melihatnya, baik kakek nenek maupun cucu mereka terlalu banyak berinteraksi dengan Charlie. Akan sedikit terbuka untuk meminta bantuan Charlie saat ini. Memikirkan hal ini, Ratu Tua tidak dapat menahan desahan. Lelang ini, pasti ada banyak pejuang besar yang berkumpul di Tiongkok. Saya baru saja turun tahta, jadi saya tidak memiliki status sensitif. Kalau saya mempunyai kesempatan, saya ingin melihat dan mengalami perkembangan keluarga kerajaan Nordik kita. Ini juga merupakan hal yang baik untuk melihat sumber daya manusia. Helena memandangi nenek yang sedang tersenyum sedih, dan berhenti berbicara. Dia tahu betul apa yang memikirkan wanita tua itu. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta pujian pada Charlie. Atau untuk menjual muka di depan Charlie, untuk melihat apakah ada keuntungan yang tidak terduga. Meskipun Helena lebih berterima kasih kepada Charlie daripada siapapun di dalam hatinya, dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Dia tidak ingin neneknya muncul di depan Charlie seperti pengemis tua. Itu akan memenuhi dirinya. Jadi, dia membujuk dengan lembut. Nenek, ambang batas lelang ini terlalu tinggi. Keluarga kerajaan Nordik kita tidak memiliki kekuatan ini. Jika kita menyukainya, sepertinya akan ditanyakan. Alih-alih melakukan ini, mengapa tidak tetap low profile? Helena berkata lagi. Sekarang saudara ipar Tuan Wade aktif bekerja sama dengan keluarga kerajaan atas nama keluarga Wade.
Ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi keluarga kerajaan. Energi kita saat ini harus digunakan untuk bekerja sama dengan keluarga Wade. Mengenai pelanggan pil peremajaan, saya rasa tidak ada gunanya melakukannya untuk saat ini. Ratu tua ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah bersikeras, dia menahannya dan kembali. Tidak peduli apa yang Helena katakan, kerinduan akan pil peremajaan jauh di lubuk jantung tidak bisa dihapus. Hanya saja kata Helena itu benar. Dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa menahannya dalam diam. Pada saat ini, dia melihat bahwa mata indah Helena penuh dengan kemurungan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya padanya. Helena, kamu merindukan Charlie? Bab 3702. Helena terdiam sesaat ketika mendengar pertanyaan neneknya. Sebelum rasa malu di hatinya bisa membuatnya tersipu, dia langsung hancur oleh kesedihan. Awalnya, Helena secara alami ingin menyangkalnya, tetapi karena beberapa alasan, jauh di lubuk hatinya, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia menghela nafas pelan, dan berkata dengan pelan, "Apa yang bisa aku lakukan kalau aku merindukannya? Setelah saya naik tahta, identitas saya menjadi sangat sensitif. Kemana harus pergi? Apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus dilihat? Apa yang harus dikatakan? Dan apa yang harus dilakukan tidak lagi bergantung pada saya sendiri. Saya bermimpi pergi ke Tiongkok untuk bertemu dengannya. Tapi sekarang saya tidak bisa melewati saluran diplomatik untuk pergi ke China. Dan dia tidak akan datang lagi ke Nordik dalam waktu singkat. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya lagi di masa mendatang." Berbicara tentang ini, mata Helena sudah terisi udara mata, bahkan meluap dari sudut matanya. Dia buru-buru menoleh, menyeka air matanya dengan tenang, dan kemudian berkata, "Nenek, sejujurnya, alasan terbesar aku ingin menjadi ratu adalah untuk menyelamatkan ibuku. Dan yang kedua adalah balas dendam pada Olivia. Sekarang ibuku sudah aman dan Olivia sudah menerima hukuman yang pantas diterimanya. Sekarang posisi ratu tidak ada artinya lagi." Ratu tua berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Keluarga kerajaan tidak memiliki pewaris tahta yang berhubungan langsung dengan darah. Tapi kamu bisa turun tahta jika kamu mau." Helena memandangi ratu tua dan tanpa sadar bertanya, "Nenek, apakah kamu masih ingin menjadi ratu kembali?" Ratu tua segera mengepalkan tangannya dan berkata, "Tidak, aku tidak mau." Lagi pula, hal semacam ini terjadi di seluruh dunia. Setelah turun tahta dan naik tahta kembali, keluarga kerajaan akan kehilangan muka. Helena menghela napas, dan berkata dengan sedih, "Kapan akan ada pewaris tahta yang cocok?" Ratu tua berkata dengan malu-malu, "Itu tergantung padamu. Keluarga kerajaan Nordik tidak memiliki banyak keturunan. Kamu bahkan tidak memiliki pewaris tahta pertama. Kalau kamu turun tahta, maka aku hanya bisa pergi ke keluarga kerajaan negara lain dan meminjam ahli waris." Saat dia mengatakan itu, Ratu tua menasihati dengan wajah serius, "Helena, jika kamu ingin melepaskan ikatan tahta secepat mungkin, cara terbaik adalah memiliki anak sesegera mungkin. Lalu menjadikan dia putra mahkota. Setelah dia dewasa, kamu bisa turun tahta." "Aku," kata Helena dengan ekspresi kesal seperti menantu kecil yang marah. "Kalau Charlie mau, aku bersedia melahirkan seorang putra untuknya. Dia akan dibesarkan di istana dan akan mewarisi tahta." Ratu tua tercengang. Lalu dia menutupi dahinya dan menghela nafas dengan sedih. Kamu gila. Kalau kamu belum menikah dan punya anak, bagaimana keluarga kerajaan bisa menjelaskannya kepada orang-orang di seluruh negeri?" Helena berkata dengan serius, "Apa masalahnya? Selama Charlie mau, saya akan pergi dan menjelaskan kepada orang-orang secara langsung saat saya hamil. Saya akan memberitahu semua orang dengan terus terang bahwa saya siap melahirkan anak-anak dari pria yang saya cintai. Ini kebebasanku. Tidak ada yang berhak ikut campur." Berbicara tentang ini, dia menghela napas dengan sedih. "Satu-satunya hal yang saya takutkan tentang masalah ini adalah Charlie tidak akan setuju. Jika dia setuju, bahkan jika saya diejek oleh seluruh dunia, saya tidak peduli sama sekali." Oke. Ratu tua itu menghela napas sambil menekan pelipisnya. "Saya pikir lebih baik berpikir realistis. Tahun depan,
Saya akan mencari kamu pasangan nikah dengan usia yang sama di keluarga kerajaan dari berbagai negara. Tidak, Helena dengan tegas menolak tanpa berpikir. Aku tidak akan menikah kecuali menikahi Charlie. Ratu tua bertanya balik. Charlie sudah menikah. Dan kamu sudah mengutarakan sendiri. Dia memiliki terlalu banyak teman kepercayaan. Dan siapapun yang mengenalnya. Lebih lama dari kamu. Ini sama dengan garis suksesi keluarga kerajaan. Bahkan jika dia bercerai. Kamu bukan ahli waris nomor 1. Mungkin kamu akan keluar dari 10 besar. Dalam hal ini, kamu harus sepakat agar dia tidak menikah. Bukankah sudah jelas kamu akan jomblo seumur hidup? Helena berkata dengan serius. Tidak ada salahnya melajang seumur hidup. Jauh lebih baik daripada menikah dengan orang yang tidak aku cintai dan melahirkan anak dari orang yang tidak aku cintai. Bab 3703. Ratu tua berkata dengan wajah sedih. Kalau kamu tidak menikah, ketika aku mati, kamu akan ditinggalkan sendirian di seluruh keluarga kerajaan Nordik. Pernahkah kamu melihat keluarga kerajaan yang begitu menyedihkan? Helena berkata dengan sungguh-sungguh. Nenek, jika keluarga kerajaan tidak memiliki ahli waris yang cocok, maka Eropa Utara dapat menghapuskan keluarga kerajaan dan mengubah monarki konstitusional menjadi republik presidensial setelah kematian saya. Adapun kita dapat mempekerjakan diri kita sendiri. Mengapa terlalu khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya? Ratu tua menghela napas dan berkata, jika keluarga kerajaan benar-benar terpaksa dihapuskan karena tidak ada penerus, maka saya lebih suka kamu memiliki anak terlebih dahulu dengan Charlie. Helena tersenyum dan berkata, Nenek, kita akhirnya mencapai kesepakatan tentang masalah ini. Ya, Ratu tua itu tampaknya telah menyerah, dan berkata dengan tenang, kamu benar. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kamu bisa mengandung anak Charlie? Kalau kamu melakukannya, kamu akan melahirkan seorang rahasia. Setengah dari darah bangsawan hilang. Bagaimana kamu bisa menjelaskannya kepada orang-orang? Helena berkata dengan serius. Bagaimana bisa hamil? Aku harus memiliki kesempatan bertemu Charlie. Selebihnya, aku harus menunggu sampai aku hamil. Hei, keluh Ratu tua. Aku tidak peduli, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Setelah selesai berbicara, memikirkan pelelangan, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Akan sangat bagus kalau saya memiliki kesempatan menghadiri pelelangan pil peremajaan. Dan omong-omong, saya juga akan bertanya kepada Charlie kapan dia waktu luang datang ke Eropa Utara. Helena menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan hendak berbicara ketika telepon tiba-tiba berdering. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa Charlie yang menelepon, dan segera berkata dengan penuh semangat, Charlie meneleponku. Benarkah? Ratu tua juga sedikit bersemangat, dan dengan cepat bertanya, bisakah kamu bertanya tentang pelelangan? Helena menjawab dengan santai, saya akan melihat apa yang dia inginkan dari saya terlebih dahulu. Dengan mengatakan itu, dia berdiri, menekan tombol jawab, dan berjalan ke jendela. Dia tidak benar-benar ingin neneknya mendengar isi percakapannya dengan Charlie, jadi dia menghindarinya sedikit. Ketika dia menjawab telepon, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya dengan lembut, Tuan Wade, mengapa Anda tiba-tiba menelepon saya? Charlie dengan santai berkata sambil tersenyum, oh, bukan apa-apa. Saya baru saja melihat informasi pendaftaran untuk lelang pil peremajaan. Saya lihat keluarga kerajaan Nordik juga mendaftar. Saya menelepon untuk memberi tahu kamu. Helena buru-buru berkata, maaf, Tuan Wade, pendaftarannya ditangani oleh nenek saya. Dia tidak membicarakannya dengan saya sebelumnya. Charlie berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Saya menelepon terutama untuk memberitahu kamu bahwa menurut proses persetujuan normal, aset keluarga kerajaan Nordik belum mencapai 200 teratas. Ya, Helena berkata dengan agak malu. Sumber keuangan keluarga kerajaan Nordik tidak terlalu kuat, dan diperkirakan baru saja memenuhi ambang minimum pendaftaran. Pasti tidak ada cara untuk masuk ke puncak 200. Charlie bersenandung, dan berkata, tidak masalah kamu tidak mencapai 200 teratas. Saya sudah memesan beberapa kursi VIP di pelelangan. Dan saya memesan satu untuk nenek kamu.
Saya akan mengirimkan surat undangan ke istana untuk nenekmu. Bab 3704. Helena tidak menyangka Charlie memberitahu dirinya telah mengatur kursi VIP untuk neneknya. Dirinya menyadari bahwa dengan kekuatan keluarga kerajaan Nordik, mereka bahkan tidak bisa masuk dalam 200 besar pendaftaran. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menempati kursi VIP yang lebih langka? Jadi, dia berkata dengan sedikit gentar, Tuan Wade, apakah ini tidak akan mempermalukan Anda? Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu repot. Charlie di telepon tersenyum ringan, dan berkata dengan serius, nenekmu membantu banyak pekerjaan publisitas untukku. Tentu saja aku ingin mengucapkan terima kasih. Tetapi ini juga tergantung suasana hati orang tua itu. Lebih baik jika dia mau datang. Kalau tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksanya. Helena buru-buru berkata, tidak, sejujurnya. Tuan Wade, nenek saya memberitahu saya tentang hal ini. Dia merasa sulit bagi keluarga kerajaan Nordik untuk akhirnya ikut serta. Dia benar-benar ingin pergi ke pelelangan. Dan saya sangat tertekan. Saya yakin dia akan sangat senang saat mengetahui hal ini. Charlie berkata sambil tersenyum. Itu bagus sekali. Kamu bisa memberitahunya tentang hal ini dan membuatnya bahagia. Mengenai surat undangan, aku akan meminta seseorang mengirimkannya dalam beberapa hari. Oke, Helena berkata dengan gembira. Terima kasih, Tuan Wade. Charlie berkata sambil tersenyum. Ini semua hal kecil. Terima kasih telah berbicara. Helena bertanya tanpa sadar. Tuan Wade, bisakah saya pergi? Charlie bertanya dengan heran. Identitas kamu lebih sensitif, bukan? Dengan identitas kamu saat ini, kamu harus menggunakan saluran diplomatik untuk pergi ke negara lain jika ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Saya khawatir tidak mudah untuk beroperasi dalam hal prosedur. Helena berkata dengan suara frustrasi. Sebenarnya, saya tahu tidak bisa pergi. Saya hanya ingin bertanya secara tidak sadar. Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah. Jika lelang pil peremajaan kali ini berhasil, jika waktunya tepat di masa depan, kamu dapat mengadakannya di Eropa Utara. Kamu dapat mengadakannya bersama dengan keluarga kerajaan Nordil. Dalam hal ini, sebagai Ratu Nordik, kamu bisa bersikap adil dan terbuka sebagai tamu kehormatan. Helena ingin berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan, bukan karena dia ingin melihat apa yang berbeda dari pelelangan itu, tetapi karena dia ingin bertemu Charlie. Dia tidak tahu apakah Charlie tidak memahaminya, atau dia memahaminya dan berpura-pura bodoh. Dia bahkan mengangkat topik mengadakan lelang di Eropa Utara di masa depan. Tak berdaya, Helena hanya bisa bertanya, Tuan Wade, kalau kamu benar-benar ingin mengadakan lelang di Eropa Utara, maukah kamu datang ke sini secara langsung? Charlie berkata dengan sangat tegas, tentu saja. Untuk masalah yang begitu penting, saya pasti akan datang secara langsung. Baru saat itulah Helena merasa lebih nyaman. Jika memang demikian, maka dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu Charlie. Jadi, dia buru-buru berkata, Tuan Wade, maka masalah ini diselesaikan seperti ini. Jangan terlalu banyak melupakan. Jangan khawatir, Charlie berkata dengan serius. Aku pasti akan memenuhi masalah ini. Oke, suasana hati Helena tiba-tiba menjadi cerah. Dan dia berkata dengan gembira, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu di Eropa Utara. Charlie setuju. Dan setelah keduanya bertukar basa-basi lagi, Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Helena dan menutup telepon. Helena menekan telepon ke dadanya dengan kedua tangan. Merasa sangat gembira. Seluruh pribadinya tidak memiliki temperamen ratu yang glamor sebelumnya. Dia benar-benar seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Ratu tua itu bergegas maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Helena, apakah Charlie menghubungimu untuk sesuatu? Bab 3705. Helena berkata dengan gembira. Nenek, Tuan Wade menelepon dan memberitahu bahwa dia memesan kursi VIP untuk kamu di pelelangan. Benarkah? Mendengar ini, Ratu tua bersorak dan bertanya dengan penuh semangat. Tuan Wade, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ya, Helena mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan berkata lagi, Tuan Wade bilang, undangan akan dikirim dalam beberapa hari.
Kamu dapat pergi ke Aorus Hill untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan berpartisipasi sebagai VIP. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Wade juga mengatakan dia mungkin akan datang ke Eropa Utara di masa depan dan mengadakan lelang pil peremajaan bersama keluarga kerajaan Nordik kita. Ratu tua itu langsung sangat gembira, dan berkata dengan penuh semangat, "Hebat, sungguh hebat." Bahkan miliarder yang bernilai ratusan miliar pun belum tentu memiliki kesempatan mendapatkan status VIP. Charlie memberi saya VIP. Setelah ini, keluarga kerajaan Nordik kita pasti akan mengesankan banyak orang. Jika kita dapat bersama-sama mengatur pelelangan pil peremajaan di masa depan, pamor keluarga kerajaan Nordik kita di dunia akan meroket ke tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, dia hanya bisa menghela napas dengan emosi. Oh, Tuan Wade benar-benar terlalu banyak memberikan wajah pada wajah tuaku. Begitu kata-kata itu terucap, dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Tidak. Tuan Wade jelas tidak melakukannya untukku. Itu pasti karenamu, Helena. Tuan Wade pasti memilikimu di dalam hatinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memberi kita begitu banyak lampu hijau? Helena merasa manis ketika mendengar ini. Lalu dia memberitahu Ratu Tua dengan sangat serius. "Nenek, meskipun Tuan Wade memberimu kursi VIP, kamu harus tahu kita tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan pil peremajaan. Hal utama adalah menunjukkan wajah kamu. Jangan ikut campur dengan pelelangan pil peremajaan." Ratu Tua mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Saya tahu dalam hati bahwa dengan sedikit uang kita, saya khawatir itu mungkin tidak cukup untuk harga awal. Saya tidak akan pergi ke pelelangan untuk mempermalukan diri sendiri. Saya akan pergi untuk melihat dunia dan memperluas jaringan saya." "Itu bagus," Helena mengangguk. Lalu berkata dengan penuh semangat, "Lelang kurang dari 20 hari lagi. Aku harus bergegas menyiapkan hadiah untuk Tuan Wade. Bawakan untukku dan serahkan padanya." Pada saat yang sama, di kamar Presidential Suite Shangri-La di Aorus Hill, Kathleen telah memperoleh informasi yang ditemukan Seri. Sebagai pemimpin puncak Shangri-La di Aorus Hill, meskipun Isaac jarang muncul di depan umum, dia pasti akan meninggalkan beberapa materi video setelah tinggal di Aorus Hill begitu lama. Dan yang ditemukan Seri adalah foto langsung dari Isaac yang menyumbang ke Palang Merah Aorus Hill atas nama Aorus Hill Shangri-La Hotel. Ketika Kathleen melihat foto Isaac, dia langsung memastikan bahwa salah satu dari dua pria yang lewat di lobi hari ini adalah Isaac. Kathleen tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Shangri-La ini milik keluarga Wade di East Cliff. Secara umum, Shangri-La di setiap tempat harus menjadi jembatan lokal atau bahkan pangkalan keluarga Wade. Jadi Isaac ini pasti juru bicara keluarga Wade di Aorus Hill. Berbicara tentang ini, Kathleen berkata lagi, keluarga Wade sangat kuat di Tiongkok. Sebagai juru bicara keluarga Wade di Aorus Hill, Isaac pasti memiliki status sosial yang tinggi di Aorus Hill. Mengapa dia memperlakukan siapa yang disebut tuan itu sangat hormat? Seri berkata, "Nona, keluarga Wade East Cliff ini mendapat balas dendam dari Istana Wanlong beberapa waktu lalu. Istana Wanlong langsung mengambil setengah dari harta keluarga, sehingga Istana Wanlong dengan enggan melepaskannya. Ini alasan utama bisnis hotel keluarga Wade begitu sepi. Saya pikir Tuan Wade yang kamu sebutkan tadi mungkin adalah ahli Feng Shui yang dibawa Isaac." Kathleen mengangguk, dan berkata dengan serius, "Ketika saya mendengar nama Tuan Wade, saya juga berpikir demikian. Tetapi ada hal yang aneh tentang masalah ini. Mengapa Tuan Wade bertemu Isaac dan Jasmine? Dikombinasikan dengan spekulasi saya sebelumnya bahwa Shangri-La kemungkinan besar akan menjadi lokasi lelang pil peremajaan. Mungkinkah keluarga Moore dan keluarga Wade East Cliff bekerja sama?" Seri setuju. Saya pikir ini sangat mungkin. Meskipun keluarga Moore sangat kuat di Aorus Hill, kekuatannya hanya 100 hingga 200 miliar yuan. Meskipun harta keluarga Wade berkurang setengah oleh Istana Wanlong, kekuatan mereka masih tinggi. Jauh lebih kuat dari keluarga Moore. Kerja sama antara keluarga Moore dan keluarga Wade bermanfaat bagi kedua belah pihak. Keluarga Moore dapat meningkatkan status mereka sampai batas tertentu, dan keluarga Wade dapat mendapatkan kembali status mereka sampai batas tertentu. Masuk akal. Kathleen sedikit mengangguk.
tapi alisnya seperti daun willow masih menumpuk dengan manis. Segera, dia memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Sherry, "Ngomong-ngomong, saya mendengar mereka juga menyebut seseorang bernama Albert. Saya tidak tahu siapa Albert. Tolong bantu saya mencari tahu siapa Albert itu." Bab 3706. Menanyakan tentang Albert di Aurus Hill seperti menanyakan tentang dua bersaudara dari keluarga Siang di Hong Kong. Bisa bertanya kepada siapa saja di jalan. Bisa bertanya pada 4, 5, atau 6 orang. Sherry dengan cepat menanyakan tentang informasi Albert. Dia segera memberi tahu Kathleen. "Nona, saya sudah menanyakan tentang Albert itu. Dia adalah pemimpin pasukan bawah tanah di Aurus Hill. Ada banyak properti, termasuk restoran Heaven Spring, yang merupakan salah satu restoran kelas atas terbaik di Aurus Hill dan memiliki reputasi yang hebat." Kathleen mengangguk dan menganalisis. Tuan Wade itu dengan santai berkata kepada Ishak untuk mengirim seseorang ke Albert. "Meskipun saya tidak tahu siapa yang akan dia kirim, tetapi karena dia mengatakan ini, maka itu dapat dilihat dari nada alami bahwa Albert juga pasti mematuhi perintahnya." Berbicara tentang ini, Kathleen tidak dapat menahan perasaan. Jika Tuan Wade itu hanyalah seorang ahli Feng Shui, bukankah agak aneh kalau Ishak dan Albert sangat menghormatinya? Sherry berkata, "Tidak apa-apa, Nona. Apakah Anda lupa betapa Tuan Fox menghormati Tuan Leonard tua itu? Setiap kali melihatnya, dia menghormatinya." Kathleen berkata dengan sungguh-sungguh, situasi kakek Leonard berbeda. Kakek Leonard adalah master Feng Shui terkenal di kalangan Tiongkok, dengan moral yang tinggi. Apalagi puluhan generasi leluhurnya telah diwariskan dengan tertib. Jangankan kakekku, meski itu keluarga akar, melihat kakek Leonard juga sangat hormat. Kathleen berkata lagi, "Tapi Tuan Wade itu sepertinya baru berusia 20-an, dan dia tidak berasal dari keluarga Feng Shui. Bagaimana dia bisa memiliki wajah sebesar itu?" Sherry mengangkat bahu. Mungkin dia masih muda dan menjanjikan. Berbicara tentang ini, Sherry memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, "Nona, apakah Tuan Wade itu anggota keluarga Wade?" "Aku juga sudah mempertimbangkan apa yang kamu katakan," Kathleen berkata, "tapi menurutku kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Jika dia berasal dari keluarga Wade, Ishak seharusnya memanggilnya Tuan Muda Wade. Ini seperti kamu tidak mungkin memanggilku Nona Muda Fox tanpa alasan." Saat dia mengatakan itu, dia juga merasa bahwa dia tidak bisa begitu absolut. Jadi dia berkata, "Sherry, kamu harus memeriksa informasi keluarga Wade. Cari tahu semua informasi generasi muda keluarga Wade dan tunjukkan padaku untuk melihat apakah aku bisa menyamainya." Sherry segera berkata, "Kalau begitu aku akan segera melakukannya." Tidak mudah mencari informasi tentang anggota keluarga Wade, tetapi tidak sulit bagi keluarga Fox. Segera, Sherry mendapatkan semua informasi dari generasi muda keluarga Wade dan menyerahkannya kepada Kathleen. Kathleen melihat-lihat banyak file termasuk Felix dan Huff. Dia menemukan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Wade yang dia temui. Jadi dia mengesampingkan file-file itu, dan berkata dengan ringan, sepertinya dia benar-benar bukan keluarga Wade. Hanya kebetulan saja punya nama belakang Wade. Setelah hening sejenak, dia mengerutkan kening lagi dan berkata, "Saya bertanya-tanya apakah Tuan Wade ini ada hubungannya dengan pil peremajaan, dan apakah klien pil peremajaan itu mungkin dia?" Sherry berkata dengan heran, "Nona, ini seharusnya tidak mungkin. Pemuda itu baru berusia 20-an. Tidak mungkin seseorang berusia 20-an bisa bercinta sebesar itu. Pil ini menarik ratusan orang kaya top. Hal-hal seperti pil peremajaan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang muda." Kathleen juga setuju dengan kata-kata Sherry, mengangguk dan berkata, "Saya memiliki pemikiran yang sama dengan kamu. Saya selalu merasa klien di balik pil peremajaan seharusnya bukan pria muda." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Namun, Tuan Wade dapat membuat Ishak dan Albert sangat menghormatinya. Saya pikir orang itu sedikit mampu. Pernahkah kamu bertanya tentang situasi orang ini?" Menanyakan tentang itu, Sherry buru-buru berkata, "Perbedaannya adalah, nama Albert Rhodes diketahui oleh semua orang di Aurus Hill.
Tetapi nama Tuan Wade ini sepertinya tidak diketahui oleh siapapun. Tidak ada yang tahu. Kathleen bahkan lebih terkejut dan berkata, Ishak sangat menghormatinya. Apakah ada orang di Aurus Hill yang tahu tentang orang seperti itu? Itu benar, Seri berkata dengan serius. Orang-orang yang kami konsultasikan semuanya mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tentang Tuan Wade. Faktanya, Charlie selalu bertindak sangat rendah hati. Meski banyak orang di Aurus Hill mengenal namanya sebagai Tuan Wade, orang-orang itu pada dasarnya adalah lingkaran dekatnya sendiri. Satu-satunya penampilan publik Charlie adalah saat konferensi metafisika yang saat itu Jack Yaleman tewas. Namun, sebagian besar orang yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi metafisika saat itu bukanlah penduduk asli Aurus Hill. Terlebih lagi, kekuatan yang Charlie tunjukkan pada waktu itu begitu kuat sehingga orang-orang itu tetap bungkam tentang perbuatan Charlie. Bab 3707. Adapun orang-orang seperti Albert, Liam, Ishak, dan Graham, jika seseorang bertanya kepada mereka tentang perbuatan Charlie, mereka tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun. Oleh karena itu, meskipun Aurus Hill adalah stadion kandang Charlie, memang tidak banyak orang di Aurus Hill yang mengenalnya sebagai Tuan Wade. Ini membuat Kathleen semakin bingung. Awalnya, dia berpikir bahwa Charlie Apsti seorang master Feng Shui yang terkenal di daerah setempat. Jadi beberapa tokoh terkemuka di daerah setempat akan menghormatinya. Tapi sekarang sepertinya dia hampir tidak memiliki reputasi di daerah setempat. Sungguh aneh. Kathleen mengerutkan kening dan berkata, saya selalu merasa ada yang salah dengan masalah ini. Dan Tuan Wade, yang bermarga Wade, juga ada yang salah. Saya tidak tahu di mana letak masalahnya untuk sementara waktu. Seri buru-buru menghiburnya. Nona, jangan terlalu khawatir. Mungkin orang bernama Wade itu memiliki keterampilan yang nyata. Dan dia mungkin tidak memiliki kontak langsung dengan pil peremajaan. Kathleen berkata dengan sangat tegas. Seri, ingat, nenek moyang mengatakan bahwa jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis. Ini adalah salah satu standar emas untuk menilai masalah. Jika ada yang melanggar akal sehat, kita tidak bisa melihatnya. Kalau kamu memahaminya dengan jelas, pasti ada sesuatu yang belum kamu pahami. Begitu kamu memahaminya, kamu akan dapat memahami masalah ini. Ini adalah pengalaman yang diringkas Kathleen ketika dia masih sangat muda. Ketika dia masih kecil, dia menyaksikan para pesulap melakukan trik sulap. Setiap trik sulap tampak begitu indah dan misterius sehingga dia tidak dapat menemukan alasannya sama sekali. Jika itu anak-anak lain, mereka akan langsung mengubah misteri ini menjadi kekaguman untuk para pesulap. Berpikir bahwa para pesulap itu benar-benar tahu cara melakukan sihir. Namun, Kathleen selalu sangat percaya bahwa alasan dia tidak dapat memahami semua trik sulap bukanlah karena pesulap itu benar-benar mengetahui sihir, tetapi dia belum melihat melalui misterinya. Oleh karena itu, dia meminta keluarganya untuk mengundang sejumlah pesulap untuk menguraikan misteri setiap sulap untuknya di tempat. Karena banyak trik sulap yang tampaknya tak terbayangkan atau bahkan mustahil muncul satu persatu, mekanisme dan misteri di baliknya diungkapkan kepadanya satu persatu. Dia segera menemukan bahwa semua keraguan dan kejutan menghilang pada saat itu. Pengalaman masa kecil ini telah memperkuat arah dan logika dasarnya dalam menilai sesuatu. Charlie saat ini adalah sulap di depannya, sulap yang dia belum mengerti logika di baliknya. Dia tidak sabar untuk mengungkap misteri di balik sulap ini. Seri berpikir sejenak, lalu berkata, Nona, ini benar-benar tidak mungkin. Saya akan mengatur pengawal yang menemani untuk mengikuti Tuan Wade itu diam-diam dan melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu. Tidak, Kathleen segera menolak. Sampai kamu tahu berapa kuat pihak lain, kamu tidak bisa mengambil risiko sesuka hati. Setelah selesai berbicara, Kathleen berkata lagi, kita baru sampai di Aurus Hill, dan masih ada hampir 20 hari sebelum pelelangan pil peremajaan dimulai. Kita harus melanjutkan dengan mantap. Jangan terburu-buru. Saya akan menemukan cara untuk mencari tahu siapa Tuan Wade itu. Seri berkata dengan sedikit cemas. Nona, kamu hanya bertemu Tuan Wade itu sekali. Dengan alasan tidak membiarkan orang mengikutinya, mungkin tidak mudah untuk mengetahui nama belakangnya. Kathleen mengangguk dan berkata,
Aku memikirkan itu. Saat dia berbicara, dia sedikit tersenyum dan berkata, untungnya, masih ada dua petunjuk, Isaac dan Albert. Berbicara tentang ini, Kathleen berkata, kamu pergi ke Heaven Spring milik Albert. Tanyakan padanya berapa konsumsi tertinggi di sana. Bayar sesuai dengan standar tertinggi selama sebulan, untuk makan siang dan malam setiap hari. Kita pergi ke Heaven Spring untuk makan malam. Saya yakin akan ada sesuatu yang didapat. Oke, Sherry segera berkata. Nona, jangan khawatir. Saya akan segera melakukannya. Kathleen memberi instruksi lagi. Ngomong-ngomong, cari tahu apakah ada dokter top terkenal di Aurus Hill. Terutama praktisi pengobatan Tiongkok. Saya selalu berpikir bahwa memproduksi pil pemulihan jiuksuan di tempat yang tidak mencolok seperti Aurus Hill sudah menjadi masalah besar. Sungguh aneh pil peremajaan bisa diproduksi. Sherry segera mengangguk dan berkata, baik, Nona, saya akan meminta seseorang mencari tahu secepat mungkin. Bab 3708. Albert sangat santai akhir-akhir ini. Setelah keluar untuk inspeksi setiap hari, dia kembali ke lantai atas Heaven Spring. Minum teh dan mendengarkan musik. Dia sangat nyaman. Namun, di malam hari, Isaac tiba-tiba menghubunginya dan langsung berkata dengan nada serius, Albert, kandangmu harus segera disiapkan. Kamu akan menerima perbekalan baru malam ini. Albert sedang berbaring di kursi malas, minum teh dengan pot pasir ungu di tangannya. Mendengar ini, dia duduk tegak dan bertanya, Tuan Cameron, berapa banyak yang kamu kirim malam ini? Isaac berkata sambil tersenyum, kalau tidak ada kecelakaan, akan ada 7 atau 8 orang. Jika ada lebih banyak yang dikirim ke pintu, diperkirakan angka genap 10 orang. Wow, seru Albert. Begitu banyak. Isaac berkata tanpa daya. Hei, jangan sebutkan itu. Ada gelombang mata-mata yang dikirim oleh Barat untuk menyelidiki jiuksuan farmaseutikal dalam 2 hari terakhir. 7 atau 8 orang ini semuanya tertangkap di jiuksuan farmaseutikal. 10 orang digantung sekitar jiuksuan farmaseutikal sepanjang hari. Dan mereka belum mengambil tindakan. Saat dia mengatakan itu, Isaac berkata lagi, kamu harus berhati-hati dengan kumpulan barang yang dikirimkan kepadamu. Orang-orang ini semua adalah agen rahasia dan terlatih dengan baik. Jangan sampai mereka melarikan diri. Lari, Albert terkekeh. Dan segera berkata, Tuan Cameron, jangan khawatir. Belum ada orang yang bisa melarikan diri dari kandang saya. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru berkata lagi, ketika orang-orang tiba, pertama-tama saya akan meminta bawahan saya mematahkan kedua kaki mereka. Lalu masing-masing mereka akan diberi rantai anjing besi murni yang besar dengan berat 30 kati. Dan kunci yang berat membuat mereka tidak mungkin lari. Jangan. Isaac buru-buru berkata, Tuan Wade bilang sekelompok orang ini memiliki identitas sensitif, dan jelas tidak pantas dan tidak aman untuk tinggal bersama kamu untuk waktu yang lama. Jadi saya berencana mengirim mereka semua ke Suriah dengan perahu ketika waktunya tepat. Orang-orang ini memiliki kegunaan lain di Suriah. Ah, Albert bertanya dengan heran. Kirim ke Suriah. Orang-orang ini memiliki identitas khusus. Bagaimana kamu mengirim mereka? Isaac berkata sambil tersenyum. Kebetulan Tuan Muda akan mengirim kapal untuk mengantarkan makanan ke Suriah sebentar lagi. Dan omong-omong, dia mengemasi semua orang ini dan mengirim mereka ke sana. Hamid di sana mendengarkan saran Tuan Muda dan memulai proyek khusus untuk menggali gua. Tuan Muda mengirim orang-orang ini ke Hamid untuk bekerja sebagai ekskavator. Dapat dianggap sebagai memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu mematahkan kaki mereka, mereka tidak akan bisa melakukan apapun kecuali makan dan minum. Mendengar ini, Albert dengan cepat berkata, Tuan Cameron, kalau tidak mematahkan kaki mereka, tekanan keamanan saya sangat tinggi. Ini bukan 1 atau 2 agen, tetapi ada 7 atau 8 atau bahkan 10 agen. Saya takut bawahanku tidak akan ada yang bisa menjaga mereka sama sekali. Albert berkata lagi, agen-agen di film itu, apa James Bond, apa Tom Cruise, semuanya sangat mampu. Tidak ada yang bisa mencegah mereka. Isaac tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak menonton film. Pada kenyataannya,
Agen rahasia juga manusia. Apakah menurutmu mereka maha kuasa? Setelah selesai berbicara, Ishak memerintahkan lagi. Tuan Muda berpesan, agar kamu membuat sangkar terkuat. Masukkan orang-orang itu dan pastikan mereka tidak menyembunyikan alat apapun. Lalu kunci mereka semua. Setelah itu, kamu minta anak buahmu mengelas pintu sampai mati dari luar. Biarkan mereka makan, minum, dan berserakan di dalam. Tidak peduli seberapa bagus kemampuan mereka, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Saya tidak percaya mereka bisa menggigit sangkar las kamu hingga terbuka. Segera, Ishak meyakinkan, kamu jangan terlalu tertekan secara psikologis. Penjahat dalam film semuanya terbelakang mental, sehingga karakter yang baik dapat melarikan diri tidak peduli bagaimana situasinya. Kalau kamu benar-benar menelanjangi mereka dan mengelasnya sampai mati di sangkar besi besar, bahkan jika 100.000 agen 007 berkumpul bersama, tidak mungkin melarikan diri. Mendengar ini, Albert menghela napas lega, dan berkata dengan senyum, "Hei, itu ide bagus. Akan jauh lebih mudah bagiku dengan cara ini. Tuan Wade memerintahkanku untuk merenovasi dan meningkatkan kandang terakhir kali. Kandangnya terbuat dari tulangan setebal 30 mm, dan lapisan dalam dan luar ditumpangkan dalam susunan yang berbentuk baik. Jika sangkar ini dilas sampai mati, gajah pun tidak akan bisa keluar." "Itu bagus." Ishak buru-buru bertanya padanya, "Di mana kamu?" Albert berkata, "Aku di Heaven Spring. Akan pergi ke peternakan anjing sekarang." "Baik," Ishak buru-buru berkata, "kalau begitu aku pergi ke sana juga. Sampai jumpa di peternakan anjing." "Oke." Albert menutup telepon Ishak, segera berdiri, mengambil kunci mobil dan bersiap untuk pergi ke peternakan anjing. Pada saat ini, manajer Heaven Spring berlari dengan cepat, dan berkata dengan terengah-engah, Tuan, di bawah, seorang pelanggan besar datang." Albert mengerutkan kening dan bertanya, "Pelanggan besar apa?" Manajer buru-buru berkata, "Seseorang ingin menyewa ruang berlian selama sebulan." Bab 3709. "Siapa itu?" Albert bertanya kepadanya. "Dia ingin ke Heaven Spring untuk makan selama sebulan. Apakah dia sakit?" Manajer itu juga sangat bingung dan berkata, "Saya juga tidak mengerti." Ketika orang itu datang, dia bertanya pada ruangan apa yang paling mahal di sini. "Saya mengutip harga 200.000 yuan untuk makan di ruang berlian tanpa minuman. Dan mereka memesannya selama sebulan tanpa mengatakan apa-apa. 2 kali makan, siang dan malam. Semuanya 60 kali makan. Total 12 juta. Albert mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu gila? Mungkinkah itu menipumu dengan sengaja?" "Tidak," manajer itu berkata dengan tergesa-gesa. "Pelacur itu sangat jujur. Saya katakan minimumnya adalah 12 juta. Jika itu benar, saya akan memberikan diskon." Dan dia memberi kami kejutan langsung di tempat. 15 juta sudah masuk ke rekening pengumpulan. Dan mengatakan bahwa kita harus meningkatkan kualitas hidangan. Manajer berkata dengan wajah penuh pujian, "Tuan Rhodes, ini 15 juta. Heaven Spring belum pernah menerima pesanan sebesar ini sejak dibuka." Albert segera berkata dengan marah, "Siapa yang memintamu mengumpulkan uang? Saya menggunakan ruang berlian ini hanya untuk menghibur Tuan Wade. Kamu manajer di sini. Apakah kamu memiliki petunjuk?" Baru pada saat itulah manajer menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia berkata dengan sangat malu, "Maaf, Tuan Rhodes, saya hanya berpikir untuk menegosiasikan keuntungan besar. Saya lupa Anda ingin menghibur Tuan Wade. Saya akan turun dan berbicara di sana sekarang, dan meminta bagian keuangan mengembalikan uang itu." Albert bersinar dingin, dan berkata, "Ingat, mulai sekarang, ruang berlian hanya akan disediakan untuk Tuan Wade. Jika Tuan Wade tidak datang, itu akan tetap kosong untukku. Tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan kepada orang lain, kamu tidak boleh menjualnya. Apa kamu mengerti?" Manajer segera mengangguk gentar dan berkata, "Saya tahu Tuan Rhodes. Jangan khawatir, tidak akan ada kesalahan berikutnya." Baru pada saat itulah ekspresi Albert sedikit melembut. Dan dia berkata dengan dingin, "Aku punya kerjaan. Kamu harus menanganinya dengan cepat." Setelah itu, dia mendorong pintu terbuka dan naik lift ke bawah.
Ketika Albert keluar dari Heaven Spring, dia secara kebetulan melewati meja depan dan melihat seorang wanita berpakaian bisnis berdiri di samping meja depan. Memikirkan apa yang dikatakan anak buahnya tadi, dia tanpa sadar memperhatikan lagi. Dan wanita ini adalah asisten pribadi Kathleen, Sherry. Sherry juga melihat Albert saat ini. Karena dia sudah memeriksa informasi Albert, dia segera mengenali pria parubaya berusia 50-an ini, yang mengenakan setelan tang dan dengan kepala botak besar. Pada saat ini, wanita di meja depan berkata dengan hormat, "Tuan Rhodes, apakah Anda akan keluar?" Albert bersenandung, mengangguk, dan menatap mata Sherry, merasa bahwa wanita ini memandangnya dengan sedikit aneh. Namun, Albert tidak terlalu banyak berpikir. Lagi pula waktunya singkat dan Ishak menunggunya. Dia langsung meninggalkan Heaven Spring, masuk ke mobil dan langsung menuju peternakan anjing. Pada saat ini, manajer Heaven Spring juga berlari menuruni tangga dan langsung mendatangi Sherry. Dia berkata dengan nada meminta maaf. "Nona, maaf, bos kami mengatakan ruang berlian tidak menerima reservasi. Saya akan meminta bagian keuangan untuk mengembalikan uang Anda." Sherry bertanya dengan heran. "Mengapa? Anda membuka pintu untuk berbisnis, dan saya membayar Anda biaya per bulan di muka. Mengapa tidak setuju?" Manajer berkata tanpa daya. "Ini yang dimaksud bos kami. Saya benar-benar minta maaf." Sherry bertanya balik. "Apakah menurut Anda uangnya tidak cukup? Kalau kurang, saya akan memberi lebih banyak." Manajer buru-buru berkata, "Nona, ini bukan tentang uang. Ini aturan yang ditetapkan bos kami. Ruang berlian tidak menerima reservasi, dan saya tidak dapat menahannya." Sherry sedikit marah, dan bertanya, "Kalau begitu apa saya bisa memesan ruang lain? Apakah Anda punya ruang emas?" Mendengar ini, manajer buru-buru berkata, "Itu tidak masalah." Sherry hanya bisa berkata dengan marah, "Oke, kalau begitu saya akan memesan ruang emas. Anda tidak perlu mengembalikan uangnya. Siapkan makanan untuk kami sesuai dengan level ruang berlian." Bab 3710. Setelah Sherry kembali ke Shangri-La, dia melaporkan kepada Kathleen semua yang dia temui di Heaven Spring. Setelah mendengar ini, Kathleen langsung berkata dengan tegas, "Diperkirakan ruang berlian mereka disediakan hanya untuk tamu penting. Mungkin Tuan Wade." Setelah mengatakan itu, Kathleen sedikit tersenyum, dan merilekskan seluruh tubuhnya, dan berkata, "Ini lebih baik. Mungkin aku bisa bertemu Tuan Wade itu dalam beberapa hari." Sherry menjulurkan lidahnya, dan menghela nafas. "Untuk Tuan Wade itu, resto ini bahkan menolak reservasi 10 juta lebih. Tuan Wade ini memiliki terlalu banyak wajah dari Albert." Kathleen mengangguk ringan, mengatupkan bibirnya, dan berkata dengan penuh minat, "Aku benar-benar semakin ingin tahu tentang Tuan Wade itu." Segera, mata Kathleen tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, "Sherry, mari kita lihat apakah ada villa di Aurus Hill yang dikelilingi oleh gunung dan sungai. Kalau ada, kita percaya." Sherry bertanya dengan heran, "Nona, mengapa kamu tiba-tiba ingin membeli villa di Aurus Hill?" Kathleen tersenyum dan berkata, "Saya ingin meminta bantuan Tuan Wade itu untuk menunjukkan kepada saya Feng Shui." Sherry tiba-tiba menyadari, dan dengan cepat bertanya, "Nona, villa seperti apa yang ingin kamu beli?" "Baiklah, saya memilah informasinya dan kamu dapat memilih terlebih dahulu." Kathleen mengubah tangannya. "Ini hanya sebuah villa. Tidak perlu merepotkan. Kamu bisa langsung melihatnya. Aku punya 2 persyaratan. Rumahnya harus lebih besar dan sedikit keluar dari jalan." Bagi Kathleen, tidak peduli berapa banyak yang dia keluarkan untuk membeli villa di tempat seperti Aurus Hill, tidak mungkin menghabiskan lebih dari 30 juta dolar AS. Proyek kecil itu tidak penting baginya, dan tidak ada gunanya menyia-nyiakannya. Waktu Sherry hanya untuk membuat keputusan. Sherry juga tahu bahwa gaya perilaku nona tertuanya selalu fokus pada yang besar dan melepaskan yang kecil. Dia tidak repot-repot mengirimkan masalah kecil apapun, dan mendelegasikan semua kekuasaan kepada bawahannya. Jadi, dia berkata, "Baik Nona, saya akan melakukannya besok pagi." Saat ini waktu sudah memasuki malam. Kandang Albert sedang sibuk. Ketika kandang terjadi,
Albert mengadopsi metode kesukaan dan keinginan, meletakkan atap struktur baja di atas seluruh kendang. Juga menutupinya dengan panel fotovoltaik, sedangkan interiornya tidak mencolok. Dengan cara ini, skala kandang menjadi 2 kali lipat. Paparan risiko diminimalkan. Selain itu, seluruh kandang lebih padat. Jika seseorang benar-benar berada di kurung di sini, akan sama sulitnya dengan mendaki langit jika ingin melarikan diri. Segera, 2 van melaju ke peternakan anjing. Lalu beberapa tentara istana Wanlong mengawal 11 agen rahasia dari mobil pertama. Ini, semua agen ditangkap oleh tentara istana Wanlong ketika mereka dituduh dalam Jiuxuan Pharmaceutical dan ingin mengetahui rahasia pil pemulihan dari Jiuxuan Pharmaceutical. Mereka pikir mereka berlatih dan dapat bersembunyi dari siapapun. Tetapi di depan master seperti istana Wanlong, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ketika mereka dibawa keluar dari mobil, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Karena mereka memakai kain hitam buram di kepala mereka. Selain itu, tangan agen-agen ini diikat secara profesional dengan ikatan kabel nilon yang melebar dan menebal. Untuk mencegah mereka melarikan diri, mereka melipat tangan mereka bersama-sama. Bukan hanya pergelangan tangan dan lengan bawah yang diikat dengan tali nilon, tetapi 5 jari masing-masing tangan juga diikat dengan 5 jari tangan lainnya dengan tali kabel. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.